Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-81. Idza tarakal abdu idza tamma fujurul abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tamma fujurul abdi malaka ainaihi fabaka bihima mata syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza tamma nalikane sempurna apa fujurul abdi lacute kawula. Orang ini kalau durhakanya sudah sempurna ya, artinya orang munafik ya. Orang munafik itu kadangkala begitu sempurna ya actionnya ya. Fabaka bihima malaka ainaihi, malaka miliki sopo abad ainaihi ing meripat lurune abad. Maksudnya dia bisa bersandiwara menguasai kedua matanya ya. Jadi orang ini jangan dilihat actionnya ya. Orang munafik pun, pembohong pun bisa menangis ya. Malaka ainaihi fabaka mongko nangis sapa abad bihima kelawan ainaihi mata syaa kapan-kapan karep sapa abad ya. Jadi orang ini kadangkala sempurna ya. Bisa action, bisa gaya walaupun pura-pura gitu loh. Jadi jangan terpancing. Banyak ada orang dungo sambil menangis, belum tentu dia khusyuk ya. Ada orang yang bisa menangis dengan pura-pura. Ya contoh konkret yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf ya kan. Dalam surat Yusuf, saudara Nabi Yusuf berpura-pura action bohong dan nangis. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Saudara Yusuf setelah mencelakakan Yusuf pulang pura-pura menyesal sambil menangis ya. Orang ini bisa bohong sambil menangis. Makanya jangan terpancing action ya. Lihat kelakuannya benar apa enggak. Jangan dilihat nangisnya ya. Sebab orang nangis ini ada yang betul-betul, ada juga yang karena action. Action itu maksudnya pura-pura ya. Yaitu orang yang munafik ya. Naudzubillah. Idza taraka al-abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq. Idza taraka nalikane ninggal sopal abdu kawula ad-du'a ing doa. Apabila seorang hamba tidak mendoakan ya. Lil walidaini pada kedua orang tua ya. Perhatikan, doa pada orang tua ini penting ya. Jangan hidupmu kau habiskan untuk game, YouTube ya. Sisihkan waktu untuk doakan orang tua ya. Kamu ini sudah sibuk, waktumu dicuri oleh WA, dicuri oleh game, dicuri oleh aneka permainan ya. Menyebabkan kita ini kurang waktu. Telah nih subuh kau ngantuk ya. Karena tadi malam kamu gak tidur. Apa melekan wiritan? Gak mungkin. Sing mesti nge-game. Inilah bahaya ini. Bahayanya di situ ya. Orang kalau malam hari gak tidur, iki kami ya turu gitu, ngantuk gitu. Coba itu dandi ngantuk ya. Jangan banyak-banyak game ya. Malam tidur, matikan HPmu. Kalau kamu sibuk main malam, akhirnya pagi ngantuk ya.
Harusnya normal. Kamu sekarang nggak ngantuk, saya nggak ngantuk. Saya bangun jam 2:30, 3 sampai sekarang nggak ngantuk. Karena malam saya tidur ya. Jam 11 malam saya sudah tidur. Hari ini nggak ngantuk. Jam sekian saya nggak ngantuk. Lah kalau kamu tidurnya jam 3 ya mesti ngantuk ya. Kamu harus mengatur dirimu sendiri ya. Ini gunakan waktumu untuk berdoa. Doakan orang tua. Fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu. Fa innahu setune mengkono tarku doa iku yang qati'u medot anhu saking abet ar-rizqa ing rezeki ya. Ada salah satu penyebab rezeki seret ya. Catatan. Penyebab sulit rezeki karena kamu tidak mendoakan orang tua ya. Catatan. Kalau kamu nanti kerja kok ekonomimu sulit ya. Kalau kamu nanti hidup kok rezekimu angel, salah satu diagnosa ya, penyebabnya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin kamu tidak mendoakan orang tua ya. Ingat, makanya setiap hari jangan lupa ya, minimal dalam bentuk istighfar ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya ya. Pastikan itu. Makanya saya minta supaya kamu jamaah. Sebab apa? Kalau kamu sholat sendiri, wiritannya nggak tertib. Tapi kalau kamu sholat berjamaah, kamu pasti ikut wiritan ya. Kecuali sing doe ya. Wiritan kita resmi setiap hari diantaranya mendoakan kedua orang tua ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah ampuni saya dan orang tua saya ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil uquqil wajibati alayya. Orang-orang yang kita punya kewajiban pada mereka. Mungkin kita pernah zalim, mungkin kita pernah mengatai orang, mungkin kita punya salah ya. Kita doakan mereka supaya diampuni Allah, supaya dia nanti mengampuni kesalahan kita ya. Wali masyayikhina, guru-guru kita ya. Habis sholat jangan lupa ini istighfar ini ya. Penting. Kalau kamu tidak mendoakan orang tua ya, kalau kamu habis sholat jegitek ngelamun catat, itu salah satu penyebab sulitnya rezeki ya. Artinya kalau kamu ingin rezeki lancar ya, catatan resep rezeki lancar ya, selalu doakan orang tua ya. Kamu doa Allahumma gfirli wali walidayya, doakan ya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Quran mengajarkan itu ya. Jangan wangkot, disuruh dikasih nasihat kamu menolak, itu tanda hatimu kotor ya. Hatimu membatu. Kalau hatimu terang mendengar seperti ini, kamu sadar, oh iya, maka kamu setiap hari jangan lupa mendoakan orang tua. Ini kewajibanmu ya. Dan ini akan balas membalas. Siapa orang berbakti pada orang tua ya, birru walidakum tabirrukum auladukum. Berbuat baiklah kau pada orang tuamu, niscaya nanti anakmu berbakti kepadamu ya. Hidup di dunia balas membalas ya. Kalau kamu hari ini durhaka pada orang tuamu, catatan, pasti anakmu akan membuat lebih dari itu ya.
Kalau kamu hari ini menyakiti orang tuamu, kalau hari ini kamu bandel tidak mau diatur orang tuamu, tunggu balasannya. Pasti. Siapa durhaka pada orang tua pasti dibalas oleh anaknya ya. Makanya kamu harus sadar ya. Mulai hari ini saya pesan semua santri yang di pondok, yang di rumah, jangan sampai kamu tidak boso. Tahu boso apa? Tidak berucap halus. Kalau bahasa Jawa boso ya. Kalau bahasa Madura kan juga ada boso, saya. Bahasa Maduranya apa? Sengkok. Kalau bahasa halusnya beden kaulah. Kamu. Bahasa Maduranya apa? Kakek. Kalau pada orang tua ajunan, panjenengan, nah gitu loh. Ucap nang wong tuamu kon matamu itu. Jadi kamu harus tahu sopan santun pada orang tua, panjenengan. Jangan kon pak, kon mas, karemu. Belajar kamu sopan santun pada orang tua ya. Kalau kamu berbakti pada orang tuamu, kamu akan dibalas ya. Anakmu akan berbakti kepadamu ya. Ini hidup dunia balas membalas. Makanya ayah saya berpesan, kalau kamu ingin hidupmu berkah, jangan lupa, 1, doakan orang tua, 2, doakan guru ya. Karena apa? Ini akan kamu dibalas. Kamu doakan orang tua, anakmu akan doakan kamu. Kamu doakan gurumu, muridmu akan doakan kamu. Dan ini akan berantai ya. Terus ini akan sambung-sambung sampai hari kiamat. Makanya kita tidak boleh lupa ya. Fatihah sebelum ngaji pada orang tua, pada guru ya. Jangan lupa. Bahkan kata ayah saya, sebaiknya kamu Fatihah juga kepada murid-muridmu ya. Doakan. Kalau kamu jadi guru, Fatihah muridmu ya. Jangan cuma marah-marah. Murid itu dipisui tok gak tahu ditungakno. Ya dibalas sama muridnya. Bahaya ini. Ada murid gelut sama gurunya, ya pada kepleke. Harusnya gurunya ya jangan ngeladeni ya. Bagaimana didoakan ya. Dulu ada di sini kepala pondok ngeluh sama saya. Gus ingin apa? Itu si Anu santri nakal nantang gelut. Saya bilang loh, kalau kamu gelut sama anak kecil ya pada gendeng ya. Gendeng dilatih ini. Tidak begitu caranya. Gimana? Kamu malam hari tahajud, bacakan Fatihah, doakan. Dia ini kan manusia. Kalau kamu doakan, Allah kehendaki pasti jinak ya. Kata ayah saya dulu, kalau ada anjing galak, jangan dilawan. Anjing jenggong, kuk kon jenggong pisang, cukup dewe. Wah ya pada kiri ya. Bagaimana kalau ada anjing galak, panggilkan cinanya, juragannya. Kalau juragannya panggil pasti manut. Banyak anjingnya namanya Heri. Teko. Kalau juragannya panggil beres. Gak usah kamu lawan, anjing jenggong, kamu jenggong. Ya pada kiri elan. Ayah saya kasih contoh gitu. Kalau ada anjing galak, laporkan tuannya. Istilah ayah saya, lapurno cinone ya. Nah, zaman dulu yang punya anjing hanya orang Cina. Sekarang ya macam-macam ya. Begitu juga problem hidup. Kalau kamu ada masalah, tetanggamu rewel, istrimu ngambek, bojo purek, konco nesu, jangan kamu ladeni, laporkan tuannya, laporkan Gusti Allah, ya Allah, ini tambeng ya Allah, laporkan. Allah buka hatinya, jinak dia, ya.
Bojomu kok jekot ae, ya Allah doakan. Kalau Allah puter cetek langsung senyum ya. Jangan bojomu jekot kok tembeling, waduh ya tewas nanti ya, malah hancur semua ya. Begitu juga anak-anakmu ya. Anak-anak kita doakan ya. Mungkin belum dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah pasti dia jadi baik ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis keberapa? 83. Jadi hadis tadi itu catatan ya. Siapa orang merasa rezekinya seret, siapa orang merasa rezekinya macet, koreksi. Mungkin kamu tidak berbakti pada orang tua. Jadi salah satu penyebab rezeki sulit adalah tidak berbakti pada orang tua. Di antaranya tidak mau mendoakan orang tua. Makanya saya minta semua santri bersolat, baca istighfar, baca doa ya. Doakan orang tua ya. Semoga semua sehat, panjang umur ya. Banyak rezekinya. Rawahu Dailami. Idza jama'a ahadukum, hadis selanjutnya, idza jama'a nalikanin jima. Jima itu apa? Wi bahasa apa ya? Idza jama'a nalikani menjima. Menjima ya, melakukan hubungan seks. Sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Suami-suami, kalau kamu mengadakan hubungan, Rasulullah ini detail sekali ya. Kanjeng Nabi ini ajarannya bukan hanya sholat, bukan hanya wudhu, bukan hanya puasa, sampai hubungan suami istri nih sama Nabi dikasih tahu. Penting iki catatan. Mulai duwe bojo gak kok lakoni iki bojomu njekot. Nah, gak diliwetno bojomu kan. Nah, penting ini. Kanjeng Nabi ini loh bukan manusia biasa. Kanjeng Nabi itu ngajari mulai akhlaknya, bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk tidur sama istri. Ini resep Kanjeng Nabi ya. Catat, idza jama'a nalikanin jima' sapa hadukum salah suci sira kabeh imra'atahu ing bojone ahad. Kalau kamu berhubungan dengan istrimu, catat nek. Nopo falayatanaha mongko ojo nyingkris sapa ahad. Jangan cepat-cepat pergi ya. Hatta takdiya sehingga nekani sapa imro'ah hajataha ing hajati imro'ah. Ojo karepe dhewe mari nyingkre. Bojomu ya entenono. Nah, kama yuhibbu kaya oleh demen ayak dia yen tau nekani sapa ahad hajatahu ing hajati ahad. Wah, iki penting dan repot nerangno ya, kan duwe bojo kan gak paham ya. Sing duwe bojo tak kandhani ya. Kalau kamu sama istrimu, hendaknya kamu itu ojo cepet-cepet ya. Entenono bojomu, entenono ojo moro nyingkre, entenono sik biar sama-sama selesai ngoten. Nopo nih yang kok praktekno dhewe ya. Tak terangno saiki kon ngeluh kan. Gak paham, mun arek cilik gak paham. Ada suami istri tidur satu kamar sama anaknya karena di kontrakan. Jadi kalau malam hari lampunya dimatikan. Terus ditunggu anaknya tidur. Dipanggil Lele, wis gak jawab, wah wis turu mulai. Nah, apa? Ya ngono. Mbak apa ngene. Dada anak iku ngelilir. Sing lanang ngomong, "Dedek, aku kate metu." Jare sing wedok, "Sik Mas enten ono." Lah kok anake jawab, "Pak, aku melok." Anake ke isor jawab, "Pak, aku melok, ojo ditinggal." Gitu. Loh, kok kira metu nang ndi? Nah, iku gak paham ya wis.
Dadi sing lanang kate metu, sing wedok njaluk dienteni. Ojo kesusu Pak, entenono sik. Lah kok anake krungu, Pak entenono Pak aku melok. Wah, buyar acara. Rawahu Ibnu Adi. Ya. Kesimpulannya, hendaknya suami berusaha memuaskan istrinya seperti dia ingin dipuaskan. Yes, ngono ae. Keterangane besok. Kalau kamu sudah menikah, tahu sendiri yo. Besok saya aja dipikir. Nah, kok oleh serapi Mirza, oh niki maksudnya. Kok kon mailing guyu-guyu, oh niki tak maksudnya. Lek saiki tak terangno ngeluh. Wis ngono. Idza hadzartum. Gua rewet-rewet tambah bingung. Maksudnya nopo? Wis sembuh. Idza hadzartum nalikane nekani sira kabeh. Mautakum ing wong mati sira. Maksudnya kalau kamu mendatangi jenazah orang yang baru meninggal, fa'agmidu mongko ngeremno sira albasara ing peninggal. Ya, ini adab, masya Allah, ajaran Nabi ya. Nabi ngajari bagaimana hubungan dengan istri. Yang hadis bawahnya ini hubungan dengan orang mati. Nabi ini semua ada ajarannya. Kalau kamu ada orang mati itu mati. Orang mati itu biasanya waktu ditarik nyawanya itu matanya naik ke atas mengikuti nyawanya. Makanya biasanya orang mati itu matanya apa? Belalak atau apa? Melek gitu loh. Bahasa Indonesia apa? Memelik, melotot. Yuk enggak harus melotot. Maksudnya orang mati itu biasanya matanya terbuka. Hah? Ini loh, gak mendelik, matanya melek. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa? Terbuka. Orang mati itu biasanya matanya terbuka karena dia melihat perjalanan roh. Makanya kalau ada orang mati, pejamkan ya. Kalau kamu datang biasanya baru mati, orang itu melek, pejamkan gitu lah. Artinya kamu yang pejamkan ya. Ini cara ya. Rasulullah ngajari ya. Fa innal basara setune peninggal iku yatba'u anut apa basor ar-ruha ing ruh. Mata itu mengikuti perginya ruh. Wa qulu lan ngucap sira khairon ing bagus. Kalau kamu lihat jenazah, ucapkan yang baik ya. Jangan diceritakan jelek-jeleknya. Mayite mendelik, melet, jangan ya. Jangan menceritakan hal yang buruk dari mayat ya. Mayat, mengerti mayat, jenazah ya. Ceritakan yang baik ya. Fa innal malaikata sunni malaikat ikutu aminu ngamini sapa malaikat alama ingasi perkara yakulu kang ngucap sapa ahlul mayyiti keluargane mayit ya. Kalau ada orang mati, sebutkan kebaikan-kebaikannya ya. Jangan disebutkan jeleknya ya. Ingat yang baik aja. Rawahu Ahmad an Shaddad bin Aus. Ini ajaran ya, supaya kita ini jangan suka bergunjing. Kalau ada orang sudah mati, lupakan kejelekannya, ingatlah kebaikannya. Orang ini kan pasti ada baiknya toh. Tidak mungkin orang jelek semua, kan pasti ada baiknya. Lihat sisi baiknya ya. Manusia ini pasti ada baiknya, ada jeleknya. Kenanglah yang baiknya, jangan yang jelek ya. Idza hakama nalikane ngukumi sop al hakimu hakim
apabila hakim memutuskan perkara, fajtahada nuli ijtihad sapa hakim. Ijtihad itu mengambil keputusan berdasarkan analog dalil, berdasarkan kemampuan berpikir yang bagus. Fa asobanuli ngenani bener sapa hakim, falahu iku kudu hakim ajrani utawi ganjaran loro. Hakim yang pinter ijtihad dapat 2 pahala kalau benar. Wa idza hakama likani ngukumi sapa hakim, fa akhta'anu liluput sapa hakim keliru, falahu iku kedua hakim ajrun utawi ganjaran wahidun kang siji. Ingat hakim rek, posisi hakim ini posisi yang bahaya rek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 dari 3 hakim masuk neraka. Artinya 2/3 ya. Hampir 70% penegak hukum itu sulit berbuat adil ya. Makanya dia harus punya ilmu. Kalau dia punya ilmu menjadi hakim dan dia memutuskan berdasarkan kesungguhannya, tidak disuap, tidak main-main, kok keputusannya itu benar, dia dapat 2 pahala. Kalau keputusannya salah, dia dapat 1 pahala. Artinya asal dia itu betul-betul ya menggunakan ilmunya ya, menggunakan hati nuraninya. Karena hakim ini wakil Tuhan di bumi. Hakim bisa memutuskan hukuman mati, hukuman seumur hidup. Dia itu menentukan nasib orang. Makanya jangan main-main ya. Jabatan hakim ini tidak boleh menjadi objek ya. Jangan ada jual beli hukum ya. Itu ancamannya berat ya. Makanya Nabi mengatakan 2 dari 3 hakim masuk neraka. Artinya sulit ya, menegakkan keadilan itu sulit. Tapi kalau dia adil, benar, masuk surga ya. Makanya hati-hati. Hakim jangan main-main. Zaman dulu ada hakim goblok, zaman Abu Nawas. Cerita hakim bodoh. Ada orang istrinya cantik ya. Terus dia mimpi. Dalam mimpinya dia mimpi mencerai istrinya. Bingung orang bodoh. Tanya ke Pak Hakim. Hakim gadungan. Pak Hakim, saya mimpi. Apa? Saya tadi malam mimpi menceraikan istri saya. Bagaimana hukumnya? Oh ya cerai. Itu tetap cerai. Lah terus, ya berarti kamu harus cerai. Lu saya kan ngimpi. Ya penting cerai ya cerai, walaupun mimpi. Wah, masa begitu? Iya. Bingung deh. Pujuku ayu, si seneng, kok dicerai gimana ini? Datanglah ke Abu Nawas. Abu Nawas apa? Saya ini sedih. Kenapa? Saya mimpi cerai sama istri saya. Kamu sadar? Ya enggak, wong mimpi. Ya enggak apa-apa. Istri saya itu, ya tetap. Loh, kok katanya hakim bukan istri saya? Siapa yang bilang? Hakim anu, ayo kita ke rumahnya. Datang Abu Nawas. Ayo bawa pecok, bawa linggis. Pak Hakim, dok, ada apa? Saya mau bongkar rumah ini. Loh, ini rumah saya. Saya tadi malam mimpi beli, jadi sekarang mau saya bongkar. Loh, nggak sah. Loh, mimpi beli nggak sah, mimpi cerai kok sah. Oh iya ya goblok ya. Ini hakim balul ini ya. Mimpi nggak ada urusan ya. Makanya hakim bodoh ini bahaya. Karena dia menyangkut nasib orang lain ya. Bukan berarti tidak boleh jadi hakim. Boleh, tapi hati-hati ya. Jangan main-main jual beli hukum ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Idza khatama nalikane ngatamaken, apabila menghatamkan siapa al-abdu kawula al-Qur'ana ing al-Qur'an. Siapa orang hatam Quran ya, perhatikan. Ini bulan Ramadan ya.
usahakan bulan ini semua ya, semua santri, semua masyarakat saya himbau hendaknya berusaha hatam Al-Qur'an. Jangan sampai tidak hatam ya. Kalau Ramadan tidak hatam, kapan lagi ya? Makanya saya ingatkan Nizam Sul, setiap hari cicil minimal 2 juz supaya separuh tanggal 15 hatam, beleset tanggal selawi. Maksimal usahakan hatam tanggal 27 Ramadan ya. Mulai hari ini ya, iling-ilingan Sid, mulai hari ini kamu harus baca Quran ya. Mar, yuk tulinanai. Mulai hari ini kamu harus baca Quran semuanya. Sing gak hatam kata ke sarung. Saya dulu begitu. Ayah saya mewajibkan saya hatam Al-Quran di Ramadan. Kalau tidak hatam, tidak dibelikan baju. Jadi dulu baju itu mahal. Setiap hari saya dicek, habis maghrib juz berapa, seminggu juz berapa, dicek. Semua saudara saya sama ayah saya itu dicek. Kalau bulan Ramadan wajib hatam Quran. Nah, maka sekarang saya ganti sama kamu. Semuanya harus hatam Quran. Termasuk anak saya itu. Wafa, mana Wafa? Nanti anakku ngaji, harus hatam Quran. Kalau tidak hatam, tidak saya belikan baju. Dulu saya begitu. Saya ini kalau sudah hatam, biasanya tanggal 23 sudah hatam. Masa kecil. Sama ayah saya diajak ke Malang, dibelikan sepatu, dibelikan baju, dibelikan kopiah ya. Jadi orang tua dahulu itu begitu. Anaknya supaya hatam Quran dikasih hadiah ya. Hari ini orang tua gak peduli. Kalau anaknya ranking dibelikan sepeda, anaknya naik kelas kasih hadiah. Hatam Quran delowor, gak dipikir. Ini salah ya. Makanya hari ini saya umumkan, semua santri yang ada di pondok ini hatam Quran. Tak kasih baju, tak kasih sarung, tak sangoni ya. Awas, gak hatam burung. Idza khatama al-abdu al-Qur'ana ing Qur'an, shalla mongko ndongaaken alaihi ing atase abad inda khatmihi nalikane khatam al-Qur'an utawa hatami abad ing Qur'an, ndongaaken sapa situna suita apane alfa malakin ewu malaikat. Perhatikan, apabila kamu siapapun hatam Quran, maka ketika hatam didoakan oleh 60.000 malaikat ya. Makanya kita ini ahlu sunnah ya, orang pesantren sering hataman Al-Quran ya, baca Quran, hataman, ada hajat, hataman Al-Quran. Kenapa? Ini hadisnya, riwayat Imam Dailami ya. Siapa orang hatam Al-Quran, ketika hatam dia didoakan oleh 60.000 malaikat ya. Artinya doanya itu diamini 60.000 malaikat. Makanya usahakan ya, di pondok, di rumah. Dulu saya di pondok wiritan 1 hari 1 juz ya, 1 bulan hatam. Boleh lebih cepat, 1 hari 2 juz, 15 hari hatam. Usahakan wirid Al-Quran. Terus kalau hatam berdoa. Ketika hataman Al-Quran, Allah mengutus 60.000 malaikat
mendoakan ya. Makanya saya minta semua santri, semua yang mendengar, Ramadan ya, hari ini, bulan ini kita usahakan jangan sampai tidak hatam Al-Quran ya. Dicicil caranya. Ya nopo, dicicil pagi sore malam ya. Ayo kita mulai mencicil kredit cicilan ya. Target umpamanya target yang besar, satu hari 2 juz. Kalau ada luput kan biasanya ada kurang, nah tetap hatam. Tapi kalau targetmu cuma 1 juz, 1 hari 2 hari nggak ngaji, nggak hatam ya. Makanya usahakan setiap hari ayo kita sama-sama, muka-muka semua bisa melakukan nih. Saya minta setiap hari, ayo habis maghrib ya, habis sahur jangan tidur ya. Habis sahur ambil Quran di sini di musola, baca Quran ya. Jangan tidur ya. Nunggu jamaah subuh baca Quran ya. Atau sebelum maghrib habis asar baca Quran. Atau baca zuhur kapanpun ya. Usahakan bulan Ramadan kita semua hatam Quran. Dan ini sunnah ya. Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan itu dersan tadarus. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi mendengarkan malaikat Jibril atau Nabi membacakan di semak malaikat Jibril. Makanya ada budaya darus ya. Darus itu baca gantian semaan ya. Malam hari saya minta di sini semaan, habis ngaji semaan. Darusan. Maksudnya darusan ini berkelompok baca Quran. Supaya apa? Supaya kamu itu bacaannya benar ya, didengerin ya, dibentulkan ya. Ini bagus sekali ya. Siapa orang darus baca Al-Quran bersama-sama, maka malaikat turun di situ memberi rahmat ya. Malaikat mengepung mendoakan orang yang darus membaca Al-Quran. Maka saya minta Ramadan ini darusan tetap kita lakukan ya. Ojo wedi corona, ojo darusan wedi corona. Nang pasar kowani. Oh. Orang sekarang heran. Ke pasar berani, ke ATM berani, ke bank berani, ke masjid takut. Emang masjid itu pusatnya corona. Hah? Sekarang ini kan orang naik bis ke pasar, ke ATM, ke toko, ke Indomaret berani. Ke masjid takut. Kenapa? Corona. Tak pikir apa corona itu santri ya. Nang masjid tok geleme, gak gelem nang pasar. Wah, saya heran namanya. Kenapa orang ini jadi takut ke masjid, tapi ke pasar berani, naik bis berani. Logika saya harusnya pertama yang paling ditakuti naik bis. Karena apa? Naik bis, naik mikrolet, kumpul banyak orang dalam jarak dekat ya. Pasti ini lebih berbahaya ya. Logika saya tidak berani ke ATM. Saya sampai hari ini sudah 1 bulan tidak berani ke ATM. Karena apa? ATM kan pendet-pendet. Mungkin orang habis wahid cing pedet-pedet, nah nular. Jadi yang harus ditakuti ATM, pasar. Nah, pasar kan duit pegang. Wah ini virus. Kendaraan umum, kereta api, ini harusnya ditakuti. Baru masjid. Nah, lalu pasar berani, ke ATM berani, naik kereta berani, naik bis berani.
ke masjid takut. Loh, apa corona ada di masjid? Ya kan bisa dihindari, kayak kita ini setiap hari bawa ini sanitizer, semprot, selalu bikin ini. Saya punya sekian. Kan bisa dihindari. Pakai tisu, pakai masker ya, jarak jauh kan bisa dihindari ya. Ini suara saya ini karena habis operasi, jadi belum pulih. Tapi seharusnya yang ditakuti itu ya pada tempatnya gitu loh. Sekarang ini masjid sudah tutup, di mana-mana masjid tutup. Tapi pasar sih buka. Apa tak pikir virus ini santri. Jadi gak gelem nang pasar, gak gelem numpak bis, gelem nang masjid tok. Ini gendeng nih virusnya gendeng. Apa virusnya ini kiai ya Pak ya. Maunya cuma mesti jadi berita tahlil kena virus. Wah, gara-gara ke masjid kena virus. Sing gara-gara nang pasar kok gak disebut. Gara-gara nang gereja gak disebut. Kayak virus itu mek masjid mek tahlil. Virus kiai berarti. Hanya masuk masjid. Ini kan orang edan ini. Kenapa berita virus ini dibesar-besarkan? Gara-gara Jumatan kena virus, gara-gara tahlil kena virus. Masuk sing kena virus ke masjid tok, sedang gereja, sedang pasar, sedang numpak bis, sedang numpak kereta, sedang ATM, sedang bank. Kok gak ono? Gara-gara ke bank kena virus, kok gak ono? Gara-gara ke pasar, enggak ono. Berita gara-gara ke masjid, gara-gara Jumatan, gara-gara tahlil. Tak pikir apa virusnya kiai ya. Hanya mau tahlil, hanya mau masjid. Ini kan pembodohan ya. Harusnya kita ini konsekuen. Jangan ke pasar, jangan ke ATM, jangan naik bis, jangan naik kereta ya. Jangan ke bank. Wis ke omatok. Nah ini setuju saya. Saya sendiri kan sudah 1 bulan gak kemana-mana saya. Gak pernah ke warung, gak pernah ke hotel ya, gak pernah ke ATM ya, konsekuen. Saya hati-hati. Nalek awakmu sik nang bank, sik nang ATM, sik nang pasar, sik nang Indomaret, sik numpak bis. Terus gak nang masjid. Lah kok embu masjid itu apes mana? Kok apes masjid itu? Satu-satunya tempat yang ditakuti masjid. Kalau menurut saya yang harus hati-hati ke pasar nomor 1. Karena pasar ini kan kotor. Orang pegang uang ya, masuk keluar. Maka saya pesan yang ke pasar yang harus hati-hati. Kalau bisa pakai kaos tangan, masker ya. Nomor 1 menurut saya pasar harus hati-hati ya. Bawa sanitizer, bawa sabun, masker, kaos tangan, lek perlu helm. Wah. Ini yang menurut saya yang paling harus diwaspadai itu pasar. Karena kotor ya, kumpul orang dari mana-mana. Nah kalau masjid habis wudhu, habis mandi, bersih, apa yang ditakuti? Jadi yang harus ditakuti logika saya pasar, ATM, bank, itu harus dijauhi. Terus apa mana? Bis, kereta api, jangan pergi naik kereta, jangan naik bis. Itu kan kumpul orang ya. Baru sing terakhir masjid itu terakhir ya. Ojo masjid nomor 1. Lu kayak enak meneng ya. Hati-hati ya, saya setuju ya, harus hati-hati ya. Tapi ya, ayo tetap kita beribadah ya. Tarawih ya silahkan ya. Yang penting hati-hati ya. Kalau tempat umum saya setuju pakai masker ya, penting itu. Masker, sanitizer ya, sabun ya. Ini ya, ikhtiar. Zahirnya jaga kebersihan, batinnya doa. Makanya mulai hari ini saya minta
semua santri habis subuh baca Rotibul Haddad. Ya, tadi sudah baca kan? Ya. Tolong supaya di print, Farila mana? Di print ya. Rotibul Haddad di print. Setiap hari saya minta kamu baca Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini tameng, benteng ya. Ini terbukti manjur ya. Siapa orang baca Rotibul Haddad, insya Allah dibentengi oleh Allah ya. Jadi rotib ini seperti benteng besi ya. Baca Rotibul Haddad ya. Dibaca pagi sore atau pagi. Yang kedua, Rotibul Haddad ini akan membuat orang husnul khotimah. Karena Rotibul Haddad ini kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah ya. Makanya kita mohon pada Allah, kalau ditakdirkan muka-muka mati husnul khotimah.